lagi bersama kita di sini. Hari ini Ibu akan membawakan materi tentang kelangkaan ekonomi dan kebutuhan manusia. Kelangkaan ekonomi dan kebutuhan manusia sendiri itu berkaitan satu sama lain. Jadi kalau adanya kebutuhan berarti adanya kelangkaan. Anak-anak harus perlu tahu apa itu ilmu ekonomi. Dan ilmu ekonomi sendiri itu di sini adalah bagaimana cara manusia mempelajari atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi di sini itu setiap manusia masing-masing memiliki kebutuhannya masing-masing sendiri. Maksudnya manusia satu dengan manusia yang lain itu dia punya kebutuhan itu berbeda-beda. Jadi kalau dia punya kebutuhan berbeda-beda itu berarti akan muncul kelangkaan. Dan bagaimana dunia kelangkaan bisa muncul itu kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Kelangkaan muncul itu apabila kebutuhan manusia itu terlalu tidak terbatas dan tetapi alat kebutuhan itu terlalu sedikit. Jadi kebutuhan manusia itu sangat tinggi, sangat banyak, tidak terbatas, tetapi alat pemenuh kebutuhan itu dia terbatas. Jadi itu yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Kelangkaan di sini itu terjadi apabila kebutuhan manusia itu tinggi dan alat pemenuh kebutuhan itu terbatas. Dan setelah itu Ibu akan jelaskan tentang kebutuhan manusia. Dan kebutuhan manusia di sini adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti dia contoh, Ibu kasih contoh kalau misalkan kita lapar dan kita tidak makan berarti kita pasti sakit atau apa seperti itu. Jadi kebutuhan itu sebaiknya harus dipenuhi. Dan setelah itu kelangkaan itu terjadi itu seperti kelangkaan barang dan jasa, kebutuhan manusia seperti itu. Dan kebutuhan manusia di sini dibagi berdasarkan jenis-jenis kebutuhan. Dan di sini jenis kebutuhan itu ada 4, yaitu yang pertama berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya di sini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Di sini itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dan kebutuhan tersier di sini itu seperti kebutuhan yang paling pokok dari kebutuhan manusia. Seperti kebutuhan pokok itu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal begitu. Sedangkan kebutuhan untuk sekunder, di sini kebutuhan sekunder itu berkelanjutan, kebutuhan kelanjutan dari kebutuhan. Yang kedua itu kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder itu adalah kelanjutan dari kebutuhan primer. Jadi kebutuhan sekunder itu seperti kayak kalian yang siswa-siswa di sini itu membutuhkan fasilitas kayak sekolah atau ini seperti sekarang ada kondisi COVID-19 seperti ini tuh kalian kan pasti belajar dari rumah. Jadi membutuhkan HP. Jadi HP itu seperti kebutuhan sekunder. Yang ketiga itu kebutuhan tersier. Dan kebutuhan tersier di sini itu kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan barang mewah itu seperti mobil dengan perhiasan. Dan yang kedua itu jenis-jenis kebutuhan berdasarkan sifat. Jenis kebutuhan berdasarkan sifat tersendiri itu dibagi menjadi 2. Jenis kebutuhan yang kedua itu yaitu kebutuhan akan sifat. Kebutuhan akan sifat itu terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan kebutuhan jasmani di sini Ibu contohkan sebagai kebutuhan dari kita pribadi atau fisik dari manusia, seperti makanan dan minuman. Kalau kita haus kita minum, kalau kita lapar kita makan, seperti itu. Dan yang kedua itu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu dari dalam diri, dari dalam jiwa kita, seperti kebutuhan akan beribadah, begitu seperti itu. Itu kebutuhan rohani. Yang berikut lagi yaitu kebutuhan waktu. Kebutuhan waktu itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu kebutuhan akan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang itu contohnya seperti kita sakit, berarti harus minum obat, makan juga makan dan minum seperti itu. Kalau kebutuhan akan datang itu kebutuhan seperti kebutuhan masa depan. Nanti kalau sekolah begini berarti kebutuhan yang ke depan bagaimana kita akan persiapkan untuk masa depan. Yang berikut lagi kebutuhan subjek. Kebutuhan subjek itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu individu dan kelompok. Individu itu seperti
kalian siswa-siswi di sini membutuhkan buku, pulpen, alat tulis seperti alat tulis, pakaian seragam dan lain-lain. Seperti petani juga, petani itu dia membutuhkan cangkul, bibit dan kuku. Kalau kebutuhan yang kedua itu kebutuhan kelompok, di mana kebutuhan untuk fasilitas umum seperti kita membutuhkan rumah sakit, tempat ibadah. Dan dari jenis-jenis sumber kebutuhan sendiri ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada 7 faktor. Di sini yang pertama jenis kelamin. Dan dari jenis kelamin di sini yaitu perempuan dan laki-laki itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti pakaian, pasti perempuan dia pakaian beda, laki-laki juga pakaiannya beda, kebutuhannya berbeda-beda. Dan yang kedua itu tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan itu seperti semakin tinggi tingkat pendidikan kita, berarti semakin tinggi kebutuhan yang kita perlukan. Yang ketiga itu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi tingkat kebutuhan. Yaitu adalah seperti apabila kalian tinggal di rumah yang sederhana dengan kawasan elit. Jadi yang sederhana itu seperti kebutuhan kita itu pasti tidak terlalu banyak. Kalau di kawasan elit itu pasti mereka membutuhkan ya kebutuhan yang semakin besar atau banyak begitu. Yang berikut lagi tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi di sini di negara-negara maju yang sudah banyak berkembang tuh, ini teknologi akan internet itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan sebagai kebutuhan primer. Jadi di negara-negara maju tuh kebutuhan akan internet itu sebagai kebutuhan pokok. Kita di sini tuh kebutuhan pokok makanan, minuman, pakaian, tapi di negara-negara maju itu kebutuhan akan teknologi internet itu dia paling pertama. Yang berikut lagi tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan di sini juga mempengaruhi karena semakin besar jumlah pendapatan yang kita peroleh, maka semakin besar pula kebutuhan yang kita inginkan. Yang berikut lagi status sosial. Jadi status sosial juga sangat mempengaruhi tingkat kebutuhan, yaitu semakin tinggi status sosial seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhan yang dia butuhkan. Seperti dia orang yang maunya makan enak atau apa begitu, pasti dia akan harus tepat dipenuhi dengan kebutuhan. Yang berikut tuh selera. Jadi setiap orang tuh dia memiliki selera yang berbeda-beda. Jadi seperti saya suka makan bakso, tapi pasti ada yang tidak suka makan bakso, atau siapa suka makan ini, pasti yang lain tidak suka, seperti itu. Dan sampai di sini penjelasan dari Ibu. Nah, kalau ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan. Anak-anak sudah ada yang mengerti atau belum? Baik, kalau kalian sudah mengerti semua, Ibu akan memberikan pertanyaan, soal untuk dijawab. Hanya 3 nomor saja, tapi karena Ibu minta kalian sudah mengerti, jadi Ibu minta kalian bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Jadi nanti Ibu kasih bagi soal, ini mohon dikerjakan di rumah dan minggu depan baru dikumpulkan. Ini soalnya. Nanti tolong dikumpulkan di ketua kelas supaya bisa minggu depan bisa dikumpulkan. Action. Oke, baik, sampai di sini mata pelajaran kita yang pada hari ini tentang kelangkaan ekonomi dan kebutuhan manusia. Jadi Ibu minta minggu depan tolong dikumpulkan tugas yang Ibu sudah bagikan pada materi yang selanjutnya. Baik, selamat siang anak-anak.